Isu mengenai Dr. Oki Pratama yang diduga menyukai sesama jenis kembali mencuat. Dugaan ini muncul setelah beredar sebuah foto yang memperlihatkan Dr. Oki tengah bermesraan dengan seorang pria. Terkait tudingan tersebut, kuasa hukum Dr. Oki, Sunan Kalijaga, angkat bicara. Menurut Sunan Kalijaga, ada pihak yang menyerang Dr. Oki dengan penggiringan opini. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa pihak tersebut ingin merusak nama baik kliennya. Pasalnya, Dr. Oki diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat sahabatnya Nikita Mirzani. Bahkan Sunan Kalijaga menyinggung ranah privasi Dr. Oki. Ia menyebut jika privasi Dr. Oki dikeluarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, video Dr. Oki saat berduaan dengan seorang pria di hotel beredar luas di media sosial. Dalam video viral tersebut, Dr. Oki terlihat merayakan momen spesial dirinya di sebuah kamar hotel. Kamar hotel tersebut sudah didekorasi dengan balon putih dan biru yang memenuhi area tempat tidur. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk ke dalam ruangan dan mengucapkan selamat kepadanya, yang langsung disambut senyum manis oleh Dr. Oki. Buntut viralnya video tersebut di berbagai media sosial, sang dokter ini langsung memilih untuk menutup kolom komentar di Instagramnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Berseliweran di mana-mana videonya Dr. O dengan RB. Ya, aku tidak mau tahu dan tidak mau membahas itu karena fokus utamaku itu kan dari awal itu sirkus in the gang Nikita Mirzani sama Doktif. Cuman kalau mau diberikan pendapat ataupun tanggapan, ya memang kayak gitulah orang-orang yang kalah argumen. Udah jelas dia longor, pao, melakukan kesalahan, nggak mau sadar diri, kalah dalam segala argumen, segala hal udah dilakukannya untuk membenarkan dirinya, tapi tetap tidak ada yang benar. Bisa kita bayangkan ya karakter sirkus in the gang ini seperti apa. Ya kalau memang seseorang itu punya salah, tunjukin kesalahannya, nggak usah sampai-sampai ke kehidupan pribadi. Ya apa hubungannya sama kesalahan yang kau perbuat? Kalau aku pribadi, aku tidak percaya kalau si ular itu minta maaf. Namanya ular, ganti sisik aja iya, tapi kalau racunnya tetap. Kerjaan siapa itu kalau bukan kerjaan asisten-asistennya orang yang pro sama dia? Atas perintah siapa? Gak mungkin Mpok Nori. Orang-orang kayak gitu udah biasa kok awak hadapi di sosial media. Dia udah jelas-jelas salah dan kita patahkan argumennya, kita kalahkan argumennya. Ujung-ujungnya apa? Kau nggak malu ya melawan mama-mama? Percuma kalau laki-laki kau lawan perempuan. Samalah seperti sirkus in the gang ini. Malu untuk minta maaf padahal jelas-jelas salah. Segala urusan pribadi, segala masa lalu pribadi juga dibongkar-bongkarnya. Dan dikira dia akan menjadi benar ketika sudah mengupload itu. Akan makin jijik orang yang kalian. Guys, sekarang lagi ramai juga katanya Dr. Oki itu ada hubungan sama Robby Purba atau Dr. Ekras. Ini gue pusing sama kesini mau dibawa kemana sih permasalahan tuh, kok sampai urusan-urusan kayak gini pun dibawa-bawa. Sampai gue lihat ya ada satu video Dr. Oki itu dipelintir loh. Aduh, itu nggak kira-kira itu ada beberapa orang yang memplesetkan loh kata-kata Dr. Oki di sana. Katanya Dr. Oki di situ bilang, "Benar sayang," katanya keceplosan ngomong. Padahal kalau kita denger baik-baik, Dr. Oki itu bukan bilang benar sayang gitu, bukan. Tapi dia ngomong benar sekali, makanya dia nge-cut, pinter banget tuh orang. Gue bilang. Terus ada juga video Dr. Oki waktu di tempat tidur, dia bilang, "Makasih sayang," katanya kayak gitu. Kebayang nggak? Orang yang masuk ke tempat tidur itu bukan orang sembarangan, apalagi itu di rumahnya. Pasti gue yakin sih, gue meyakini diri sendiri, yang datang memvideo itu bukan hanya orang laki-laki yang memvideonya itu, tapi juga ada mungkin istrinya lah, atau siapanya di sampingnya lah yang diam atau apa. Dan Dr. Oki itu bermaksud ngomong makasih sayang itu mungkin ke istrinya atau ke apanya gitu. Kita positif tinggi coba dalam segala hal. Dan anehnya lagi, kenapa sih hal kayak gini aja, hal pribadinya Dr. Oki pun kalau seandainya benar pun ngapain harus di-up? Ya ini nggak ada kerjaan. Gue bukan membenarkan kalau seandainya Dr. Oki seperti itu, gue tidak membenarkan. Tapi ini tidak pada tempatnya ya. Gue pikir Dr. Oki pun ya harus bertindak dalam hal ini Dr. Oki ya. Jangan sampai nama baik lu tuh dicemarkan gara-gara hal kayak gini. Gue tahu ini maksud orang yang menyebarkan seperti ini hanya untuk menggiring opini supaya orang-orang masyarakat tuh beralih perhatiannya ke masa lalu ini. Sedangkan kasus yang ditangani, kasus yang sedang diderainya itu
orang-orang mulai meninggalkan. Padahal tidak semua orang seperti itu. Tetap orang-orang tuh akan mengawal kasus demi kasus itu dengan baik, ya. Seperti ini bukan menambah bukan menyelesaikan atau bisa menggiring opini. Justru kita melihat orang yang menyebarkannya itu benar-benar nggak punya akhlak, gue bilang, ya. Lalu juga gue lihat juga ya, Dr. Oki ini, kalau dari rekaman suaranya Dr. R dengan Dr. Oki ini, orang bilangnya wah terbongkar lah apalah, tapi gue melihatnya kata-kata yang ada di dalamnya itu sebenarnya Dr. Oki itu bermaksud untuk mendamaikan loh, ya. Dia bermaksud mau mendamaikan. Kalau gue perhatikan kata-kata itu, dia bermaksud mendamaikan, tapi disalahartikan, disangkanya inilah, disangkanya itulah. Seperti ini kita misalnya telah masuk penjara, disangkanya Dr. Oki itu melupakan teman apalah yang lepas sendiri. Enggak. Buat teman-teman yang pernah berhubungan dengan hukum, pasti setiap orang yang berurusan dengan hukum itu rata-rata keluarganya atau apapun tutup mulut, gak banyak ngomong. Kenapa? Kalau banyak ngomong takutnya malah jadi salah. Itu pun juga yang dialami Dr. Oki. Tapi banyak memplesetkannya Dr. Oki melupakanlah atau apalah. Aduh, ini orang-orang gimana sih? Ini ya, gue kasih tau ya, Dr. Oki ini kan disebut Bapak Peri ya. Ada juga Tenovi kemarin Ibu Peri katanya gitu. Mereka tuh berniat membantu loh, tapi selalu jadi bumerang buat mereka sendiri. Gue lihat. Gue tidak membela Dr. Oki. Gue bukan buzzer atau Dr. Oki, bukan. Tapi gue di sini tuh ngelihat karena gue capek gitu. Kenapa sih orang-orang yang berniat baik sekarang suka disalah artikan, ya? Lalu yang nggak ada hubungannya seperti urusan pribadi atau apapun juga hanya untuk menggiring opini supaya kesannya orang ini benar-benar salah. Gue pikir ini kalau di kepercayaan gue, maaf kata, ini kayak seolah kayak tanda akhir zaman loh, kayak dunia ini mau kiamat loh, ya. Siapapun itu yang melakukan seperti itu zolim luar biasa, gue bilang. Dan sekali lagi Dr. Oki, gue tidak mendukung lu, gue tidak membela lu, tapi lu harus bertindak dalam hal ini, jangan diem aja. Sekalipun lu bener seperti itu, ini bukan momen yang tepat untuk di blow up seperti itu. Gue percaya lu nggak gitu. Karena apa? Gue percaya lu nggak kayak gitu. Gue lihat anak lu ganteng, ya. Gue lihat anak lu ganteng, Dr. Oki, dan mukanya itu mirip lu. Biasanya kalau anak mirip bapaknya, itu artinya bapaknya yang nafsu waktu bikinnya. Kalau anaknya mirip ibunya, biasanya ibunya yang nafsu waktu bikin anak itu. Dan kalau sekarang gue ngeliat anak lu tuh mirip lu, gue pikir elunya yang nafsu sama istri elunya. Dan itu artinya lu normal. Kalau buat gue pribadi, lu masih bisa gitu, ngerti nggak? Atau kalaupun lu begitu, mungkin itu masa lalu lu, dan lu udah tobat sekarang gitu, ngerti nggak? Itu aja. Dan itu gue menghargai itu semua, karena gue ngeliat anak lu pun mukanya mirip lu banget, ganteng, ngerti nggak? Jadi gue pikir, ya dari sini aja gue ngeliat lu ada nafsu gitu sama cewek gitu. Kenapa sih orang-orang berpikirnya tuh nggak positif kesananya gitu? Coba dong yang lainnya jangan mempelintir-pelintirkan hal-hal seperti inilah. Sesabar-sabarnya orang seperti Dr. Oki ini kelihatannya kayak sabar, kayak apa, sekali dia bertindak lu mampus lu, gue bilang, ya. Dan lebih baik ya, gue kasih tahu, sebagai cowok itu lebih baik kita bersikap seperti Dr. Oki. Kalau ada permasalahan dengan temannya atau apa, diam, tinggal bertindak, karena itu pun yang gue lakuin, dan itu adalah gentle daripada banyak mulut tapi nggak ada reaksi, nggak ada action. Lebih baik diam tapi melakukan apapun yang harus kita lakukan untuk membela kebenaran, ya. Dr. Oki tetap semangat, jangan tergiring, jangan terpusingin oleh masalah yang tadi, tapi lu tetap harus bertindak atas penyebaran video-video lu seperti itu. Itu sangat tidak baik sekali, dan untuk memberikan efek jerah buat orang yang menyebarkannya. Oke,